Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang, karena kita akan buat tani, nelayan, buruh makmur. Ini sebenarnya saya tidak pengen mengkritik Presiden Prabowo, tapi ya saya tidak mau berhenti untuk memberikan masukan atau kritikan. Semoga Presiden kita bisa sadar menyadari sesuatu hal. Sampai sekarang Begawan bingung ini. Ini Presiden kita kapan berhenti bicara sesuatu yang tidak ada dasarnya. Loh, bukankah sebelumnya Pak Prabowo sendiri sing omong orang desa itu ndak pakai dolar loh. Kenapa sekarang sampai wani membanggakan nek petani itu liburannya ke luar negeri? Kata kepala negara dia mendapatkan laporan begitu. Walah Pak, memang yang ngasih tahu Bapak itu yo sopo? Begawan berani jamin yang ngasih tahu bukan Pak Amran Sulaiman loh, Menteri Pertanian. Pasti enggak. Kalau mau jujur silahkan berkeliling ke desa-desa Pak. Jangankan mereka berpikir ke luar negeri, mikir gimana panen bisa berlipat ganda aja mumet si raya. Golek pupuk sing murah mumet. Begitu masuk awal bulan mereka sudah bingung tuh. Mau pinjem kemana lagi buat bayar sekolah anaknya. Atau waktu banyak hama mereka sibuk mengkalkulasi. Kira-kira mau beli pupuk apa enggak. Bingung apa yang dipilih. Jadi Pak Presiden itu jangan berdiam diri dalam istana, turun, buktikan sendiri, testimoni sendiri, ke lapangan, temui itu petani-petani itu. Negara dengan mayoritas pertanian, ngerungok nih ucapan nih Pak Prabowo, kaget no. Bagi pegawai bandara atau yang kerap melakukan perjalanan pakai pesawat, pasti langsung mikir, benarkah ada petani di antara penumpang itu yang seling bepergian ke luar negeri? Ya silakan saja, coba tanya waktu di bandara. Ada di antara mereka yang cari nafkahnya bercocok tanam? Kalau mau membanggakan sesuatu, Bu Yudi, rasional, pakai logika tuh Pak. Misalnya itu ada petani yang berlibur ke luar negeri. Dia itu petani yang punya kebun kelapa sawit mungkin. Nek itu petani yang punya PT atau juragan slab. Saingannya Bulog. Jika memang ditemukan petani kecil, petani desa ada di bandara kebanyakan bersarung pakai sorban atau peci. Tujuan mereka bukan liburan bos, melainkan mau ibadah umroh atau memang pergi haji kan ke luar negeri ke Arab. Lu jojo loh saya ngasih tahu Pak Prabowo itu Profesor Nazarudin Umar, Menteri Agama kita. Lah itu memang banyak orang desa yang keluar negeri karena naik haji. Nah, mungkin adanya gocek, guyon ngono mungkin. Bahwa yang kebanyakan haji tahun ini itu kebanyakan para petani. Terus juga umroh. Itu banyak yang profesinya petani mungkin loh. Lah naik ngono ya dudu liburan. Seperti apa yang dikatakan Pak Prabowo. Mbok soal beginian disudahi aja lah Pak. Sampaikan pada Pak Prabowo tuh, Gojek ya ora dilarang kok jane. Ini guyonan dalam hidup itu memang penting. Dan kita bisa tertawa bahagia, tetapi tetap kudu dibedakan. Di mana kita bisa guyon, di saat kapan kita harus serius. Sehingga yang bikin riuh di medsos itu dudu malah presiden. Kalimat pidatonya Pak Presiden ini malah jadi riuh rendah. Dan seolah-olah tidak masuk logika. Ini tolong Pak Presiden, sudahilah hal seperti itu. Pikirkan kesejahteraan rakyat. Bahwa Mentan, Menteri Pertanian melaporkan produksi beras kita melimpah, swasembada beras sukses, tidak bikin para petani bisa libur seenaknya. Ojo neh kok liburan Pak, mereka rutin beli baju setahun sekali aja, itu belum tentu.
nganyarke traktor belum tentu. Pacule ya mung kuwi terus. Lah mbok nek petanine kaya petani emas, petani judul, petani dolar. Karo petani kasus. Ora leren liburane mereka ke luar negeri. Andai pun dalam data BPS menyebutkan nilai tukar per tani sekarang tinggi, tidak otomatis mereka langsung berubah kehidupannya. Pancet, Pak. Tak gulai petani sing sugih renek gitu loh. Lah wong aku dhewe loh, sering keliling kemana-mana tuh. Saya senengane kan dolan itu. Ke desa-desa, ke kampung-kampung, golek-golek ke daerah sing masih banyak persawahan. Saya nek main dolan iki neng kampung-kampung. Neng mall tek-tek gedit. Lalu ngomong jagongan, ngobrol sama petani, nemu petani yang sejahtera, nemu petani yang isih susah hidupnya. Nah, dari beberapa yang saya temui, petani yang hidupnya enak itu langka. Kalau toh pun ada, dia pasti punya usaha lain. Atau kadang malah suaminya petani, istrinya ASN bisa. Anaknya jadi imigran dengan gaji yang gede di luar negeri ya bisa. Atau sudah jadi pengusaha petaninya. Dia mendirikan penggilingan padi atau apa. Atau dia pedagang buah untuk menjadi penyalur ke pasar-pasar itu lain. Kayaknya susah deh. Bila petani murni, apalagi di Jawa, petaninya hidupnya yang begitu sejahtera dan mewah, jarang. Bahkan nggak ada. Lah klaim kemakmuran ini terasa timpang jika dibandingkan kenyataan di lapangan. Akan gampang kok ditemui petani yang terikat tengkulak. Tengkulaknya itu bukan petani. Tengkulaknya itu pengusaha. Pedagang. Banyak petani yang diuber-uber Bang Tidil. Bang Tidil, Bang Pelecit itu kalau orang bilang. Nggo setoran bendino ra lowong. Mesti gali lubang tutup lubang. Nggo beli pupuk dan sebagainya. Sampai sekarang kontribusinya apa coba? Kalau ada klaim. MBG meningkatkan serapan beras petani. Ya kita akui itu pasti ada. Tapi dampak lain ke masyarakat, jadi mahal apa-apa. Sayur diserap MBG, sayur jadi mahal. Daging ayam, telur ayam diserap MBG, di pasar jadi mahal. Kan podo wae akhirnya. Dodole murah, petani mau beli telur jadi mahal lagi. Ini juga yang bisa dipertanyakan, harga produksi sama harga jual itu selisihnya tipis. Malah yang kerap terjadi, petani mesti nombok. Dari pembenihan, tanam, perawatan, panen, hasilnya ketika dijual itu selisihnya sedikit, untungnya sedikit. Sehingga kita sekarang lebih mudah nemui. Dulu lahan pertanian yang dulu dipakai lahan, sekarang berubah jadi lahan perumahan. Karena ora cucuk ditanduri. Apalagi ditanduri padi, ora cucuk. Ya tinimbang ngenteni panen, terus hasilnya gak sepadan, lebih baik tanahnya dijual. Lalu dia beralih usaha yang lain. Selain itu, harga hasil panen sering jatuh di musim panen. Nah ini masyarakat yang pemerintah yang harus tahu. Bulog itu harus punya peran dalam hasil panen petani. Bukan hanya buat padi, tetapi jagung, tomat, kacang panjang, dan berbagai macam komoditi lain. Tantangan petani yang lain, akses terhadap alat pertanian modern, serta dukungan modal belum merata. Lupi aksesnya gampang. Lah wakil presidennya wae ngomong soal mesin perontok padi. Kombine harvester kon gendong. Piye nek ngono ki? Nek pemimpin negara ndak mudeng soal kayak beginian, dijamin tidak bisa membantu apa. Lihat tuh prestasi badminton kita. Wakil menteri nih, padahal bekas juara dunia badminton loh. Nyatanya ya kaya pelem tiba, kambil tiba, suarane bluk. Jika benar ada kemajuan, mengapa manfaatnya belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat?
lapisan petani di seluruh pelosok negeri ini. Pemerintah boleh saja bangga. Aku ora salah. Misalnya ada cerita petani yang kini bisa nikmati liburan ke luar negeri. Tidak berarti semua begitu. Nah, satu dari 1.000 petani yang cuma pergi ke luar negeri, dan itu bukan karena panennya hasil pertanian Kak kocur gitu. Untuk contoh, kita punya hak dong buat menuntut bukti yang lebih lengkap, data yang jelas. Kelompok petani mana yang dimaksud? Soko petani daerah ndi sing beneran bisa liburan jauh-jauh ke luar negeri. Tak kira ditelusuri model apapun, datanya rampungin ketemu. Aku ngupas ini, dudu nyepelek nih loh. Dudu nyepelek nih petani iso dolan ning luar negeri ndak. Negara kudune kerja dhisik, piye merealisasikan? Ora omong dhisik. Ngomong tok mikire keri. Tetapi upaya membantu petani malah tidak dilakukan. Apa coba cara membantu petani? Ya berikan dia subsidi pupuk yang benar-benar merata, mendapatkan pupuk dengan mudah, berikan bantuan alat-alat pertanian dan sebagainya, beli hasil pertanian mereka dengan harga yang layak. Jangan sampai di musim panen harganya jatuh. Ketika mau beli bibit jadi mahal. Ini pemerintah apa yang ngono? Apa sih langkah nyata yang akan diambil oleh pemerintah agar kemajuan ini bisa menyentuh setiap petani? Petani apapun, gak hanya padi loh. Petani kacang-kacangan, sayuran, buah dan sebagainya. Atau perikanan. Selama kesenjangan masih terasa nyata, cerita satu si saja tak akan cukup menjawab harapan jutaan petani yang sekarang masih berjuang untuk kesejahteraan mereka. Agar kerja keras mereka benar-benar sebanding dengan kesejahteraan yang pantas mereka terima dengan kerja mereka. Loh kalau mau jujur loh, atas apa yang diucapkan sama Pak Presiden, ada yang tidak beres di sini. Presiden kita ini agaknya sangat obsesif dengan luar negeri. Istilahnya apa-apa dia kaitkan dengan luar negeri atau asing. Ada beberapa corak dari soal asing dan luar negeri ini dari Pak Prabowo. Yang pertama, tentu saja pidato bahwa Indonesia itu korban asing. Lu awake dhewe kan kerep tuh krungu swara di podium secara formal dengan serak itu. Dalam berbagai postingan sing viral itu, suaranya yang sering kita dengarkan tuh, hai antre asing, itu yang sering. Dan itu menjadi sebuah cuk-cuk atau sindiran-sindiran yang selalu diucapkan oleh masyarakat. Barusan saja dia pidato bahwa ada negara lain yang tidak senang Indonesia maju. Ora piye nek ngono iku. Katanya Indonesia itu negara kaya, tapi ada negara yang berusaha merampok kekayaan Indonesia bisa-bisan. Lah sapa sing ngerampok? Nek menurut Om Begawan sing ngerampok tuh pengusaha, pemimpin negara itu sendiri. Orang luar negeri bisa masuk nek ora enek sangkut pautnya dengan pejabat setempat, piye carane? Yang harus diselidiki itu para pejabat, para pengusaha di negeri ini. Yang suka ngerampok itu pejabat-pejabat kita. Kok nyalahin luar negeri? Ini Pak Prabowo tentu saja tidak menunjukkan negara mana yang merampok atau yang tidak ingin Indonesia maju. Cuma omong tok. Sebab apa? Karena itu akan membuat krisis diplomatik nanti. Dan krisis-krisis lain yang tidak perlu. Banyak negara tersinggung akhirnya. Negara mana? Negara tangga yang merampok kekayaan Indonesia, sumber daya alam Indonesia. Lawang yang merampok sumber daya alam Indonesia itu justru pejabat-pejabat negeri ini kok. Nggak jujur Pak. Yang rampok SDA itu para pemimpin kita, para pejabat-pejabat kita, para kepala-kepala daerah mereka yang berhubungan dengan para pengusaha. Lu ngono kok nyalahin negara liya. Lah namun sesungguhnya apakah benar ada negara yang tidak ingin Indonesia maju? Menurut logika sih, sebenarnya kebanyakan negara ingin Indonesia itu makmur. Karena kalau makmur bisa beli produk mereka kan gitu. Itu nek pikirannya wajar. Alias asing bisa berdagang dengan kita kalau kita itu rakyatnya makmur. Sumber daya alam bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Mereka bisa punya peningkatan daya beli
Lo cara berpikirnya kan mestinya begitu. Jadi omongan pihak asing tidakkah hanya sebatas biar dapat simpati? Nek menurut Om Begawan begitu. Loh, bukannya apa yang diucapkan Pak Prabowo itu merugikan Indonesia sebenarnya. Kalau negara lain menjual barangnya dan kita beli, itu artinya kita rugi kan? Loh, namanya dagang, itu kan ada timbal balik. Mereka jual, kita juga jual. Tetapi tentu barangnya beda. Barter sepertinya. Nah, perkara bahwa kita beli mahal dan jual murah, itu kan pintar-pintarnya kita dagang. Yuk, kalau kita bodoh, ya kita jual murah, itu hasil alam Indonesia. Dan beli mahal barang-barang dari luar negeri. Nah, itu bodohnya kita. Nah, orang-orang pintar kita juga nggak bisa terserap di pemerintahan. Orang-orang pintar malah dimungsuhi kalau negara kita ini. Iya, Ndra, jujur. Pola yang kedua adalah kita dipuji negara luar atau dipuji asing. Itu adalah upaya mendapat pengakuan. Ini mirip seperti bujang-bujang yang mencari afirmasi. Tahu maksudnya? Negara mana yang bisa membangun ribuan koperasi dalam setahun? Mana coba? Program MBG kita dipuji-puji negara luar. Negara mana yang muji-muji MBG kita? Anehnya sampai sekarang kita tidak tahu tuh. Negara mana yang belajar MBG di sini? Iya, ora. Sama seperti menjadi korban asing di atas. Prabowo tidak pernah menyebutkan negara mana yang memuji atau heran dengan keberhasilan Indonesia dengan program-program MPG dan Koperasi Merah, Koperasi Desa Merah Putih. Renek. Entah mengapa tidak pernah disebutkan negara mana. Ojo-ojo aslinya renek. Lo misalnya saat kunjungan Perdana Menteri India kemarin tuh, kan bisa dia sebutkan pada saat konferensi pers bersama itu. Perdana Menteri Modi kagum dengan keberhasilan program MBG kita misalnya. Loh, hal seperti itu tidak pernah kita dengar kok. Jadi ada kemungkinan ini cuma kebutuhan akan afirmasi aja kok. Yang sebenarnya tidak pernah diberikan oleh negara-negara luar kepada Indonesia. Memuji program-program Indonesia tidak pernah. Satu, negara luar itu tidak pernah punya niat untuk menjatuhkan Indonesia. Tidak senang dengan kemajuan Indonesia atau merampok hasil alam Indonesia, enggak ada. Atau justru tidak ada juga negara asing yang memuji-muji program Indonesia, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Pola yang ketiga, ini yang menurut saya ini rada anyar atau lucu ini. Pak Prabowo mengklaim bahwa petani-petani kita makin sejahtera. Ada yang libur ke luar negeri, katanya itu. Nah, di sini saya langsung ingat tuh, Lek Mul, petani pemilik petak sawah, pas saya main ke desa itu. Lek Mul bahkan jarang sekali ke negara nama yang dipakai orang Jawa untuk menyebut kota, yaitu Sragentina. Padahal Lek Mul itu gur cedak karo keraton. Jadi Sragentina, Sragen itu dengan keraton Surakarta, itu cedak. Petani mana yang disebut Prabowo ini? Petani sawit dengan kebun ribuan hektar. Atau petani jeruk dengan luasan ribuan hektar di tanah Karo sana. Yang kalau berobat pergi ke Penang. Karena di sana pelayanannya, fasilitasnya lebih baik. Loh, saya tidak tahu tuh siapa yang membisiki Prabowo untuk soal petani ini. Yang katanya banyak yang pergi ke luar negeri. Sebab sebagian besar petani Indonesia adalah mereka yang hidup subsisten, artinya cukup untuk makan saja. Tidak pernah ada turahan. Orang subsisten itu mengambil contoh dari James Scott. Dia adalah orang yang terendam air hingga ke dekat hidung. Ada ombak sedikit saja, dia akan tenggelam. Tapi semua obsesi Prabowo tentang luar negeri dan asing ini menyimpulkan satu hal. Gampang sekali sebenarnya mengakali dan menarik hati presiden kita ini. Dia orang yang butuh afirmasi, butuh diiyani. Buh salah, buh bener, pokoknya ho'o. Sebagaimana orang yang butuh afirmasi. Semua kesalahan dan kegagalan itu harus ditimpakan pada pihak lain. Pokoknya awake dhewe bener. Sementara semua
yang ia kerjakan intine kudu kabeh dadi selalu berhasil, bener, karena dia membutuhkan afirmasi. Maka itu harus dicari dari pihak asing. Negara lain memuji Indonesia, tidak ada negara yang berhasil memberi makan 60 juta lebih anak-anak dalam waktu hanya 1,5 tahun yang dibangga-banggakan program presiden itu. Lah setelah kasus korupsi di Badan Gizi Nasional itu, dia tidak pernah lagi omong soal itu. Soal program MBG itu. Mungkin kalau kasus mega korupsi di Koperasi Desa Merah Putih nanti terbongkar, dia akan cari alasan lain lagi. Repot, Ren. Nah, seorang pemimpin yang butuh afirmasi terus-menerus tidak membutuhkan orang-orang yang berpikiran rasional, yang logika waras cerdas, atau yang punya keahlian teknokratik. Yang dia butuhkan adalah orang-orang yang memberi afirmasi saja. Tidak heran kalau dia dikelilingi oleh para penjilat, para ABS, hanya penjilat yang memberikan afirmasi, yang selalu memuji, entah benar, entah salah, pokoknya dipuji, pokoknya benar. Itu penjilat. Seperti yang di sana itu, di tembok ratapan Solo. Pokoknya dijilat. Saya kira bahkan para politisi di luar negeri tahu itu. Kalau mereka membutuhkan sesuatu dari Indonesia, mereka cukup memberikan afirmasi kepada pemimpinnya. Repot, no? Lemparkan sedikit puji-pujian, maka hidung si pemimpinnya akan mengembang, kepalanya mengangguk-angguk afirmatif. Segampang itu. Namun di sisi lain, pemimpin yang terospepsi dengan afirmasi akan takut sekali kehilangan dukungan. Ya? Makanya ketika anak-anak buahnya berkelahi, dia bukannya memecat mereka semua. Dia cukup berkata, semua kalian harus introspeksi diri. Repot. Tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, tidak ada pergantian. Karena mereka itulah yang selama ini menjilat-jilat dengan ganasnya. Afirmasi. Masih ingat tumpuan uang seratusan yang dipertontonkan Jampitsus dalam kaitan penerbitan kawasan hutan? Itu katanya denda sekian puluh triliun yang dibayar pengusaha-pengusaha sawit. Dan tentu pemimpin besar kita sumringah sekali karena afirmasi atas programnya selalu diiyakan oleh para penjilat-penjilatnya, para ABS-ABS, anak-anak buahnya dan para pendukungnya. Dari sinilah kita harus paham. Maka kita harus konsisten untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan bangsa kita. Kita harus jujur. Salam pegangan. Dadah.